Fungsi deskripsi dan fungsi prediksi. Seperti telah dikemukakan, atribut kemampuan kognitif dapat dipilih menjadi dua, yaitu kemampuan yang bersifat aktual dan kemampuan yang bersifat. Tes kemampuan aktual didesain untuk menggambarkan prestasi yang dicapai sebagai hasil dari usaha pembelajaran atau pelatihan pada kawasan dominan kemampuan tertentu. Skor yang diperoleh dari tes semacam ini mendeskripsikan secara kuantitatif performasi individu dalam bidang kemampuan yang telah dipelajari. Apakah skor tersebut memang menggambarkan pencapaian potensi sesungguhnya atau tidak tergantung pada antara lain keterwakilan atau representasi kawasan kemampuan yang diukur dalam soal-soal tes. Bila soal atau item tes tidak dapat mewakili secara komprehensif kawasan kemampuan yang sistematisnya, maka skor yang diperoleh hanya menggambarkan sebagian dari prestasi atau dari keberhasilan pembelajaran atau pelatihan yang dialami oleh subjek. Inilah yang dimaksud dengan fungsi tes untuk mendeskripsikan dalam kaitannya dengan fungsi Inilah yang dimaksud dengan fungsi tes untuk deskripsi dalam kaitannya dengan fungsi deskriptif, termaksud maka karakteristik tes kemampuan aktual adalah A. Dirancang untuk mengukur kompetensi sebagaimana didefinisikan oleh konsep teoritik asibilitas dasar yang hendak diukur. B. Keterkaitan materi isinya dengan silabus atau kurikulum sekolah adalah minimal. C. Pemaknaan skornya lebih merupakan deskripsi probabilitas atau peluang untuk mencapai keberhasilan yang akan datang. D. Menekan pada validasi prediktif. Perlu diingat bahwa sekalipun kedua istilah deskriptif dan prediktif menyangkut fungsi tes, bukan substansi isinya, tidak berarti tes dapat diubah fungsinya begitu saja tanpa dasar yang jelas. Beberapa tes prestasi dapat berupa fungsi atau lebih tepatnya difungsikan menjadi tes prediktif tanpa mengubah isinya. Seperti contoh pemaknaan nilai UN yang telah disebutkan. Begitupun tes kemampuan kognitif potensi kerap kali disajikan dalam bentuk profil bakat yang mendeskripsikan potensi individu, namun fungsi prediksi nyala yang menjadikan tes kemampuan potensi lebih bermanfaat. Selanjutnya, perbedaan antara fungsi deskripsi dan fungsi prediksi ini menjadikan pula perbedaan dalam beberapa langkah prosedur konstruksi, tes prestasi, dan tes potensi. Keunikan karakteristik tes masing-masing memang menuntut teknis kerja konstruksi yang berbeda seperti tahap perencanaan, kisi-kisi, tahap penulisan item, dan tahap validasinya. Tes standar dan tes non-standar. Tes standar adalah suatu tes di mana semua siswa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sama dari sebagian besar pertanyaan dikerjakan dengan mengikuti petunjuk yang sama dan dalam batas waktu yang sama. Kegunaan tes standar yaitu yang pertama, membandingkan prestasi belajar dengan pembawaan individual atau kelompok. Yang kedua, membandingkan tingkat prestasi siswa dalam keterampilan di berbagai bidang studi untuk individu atau kelompok. Yang ketiga, membandingkan prestasi siswa dalam sekolah atau kelas. Dan yang keempat, mempelajari perkembangan siswa dalam suatu periode atau waktu tertentu. Macam-macam tes standar. Tes standar adalah tes suatu di mana semua siswa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sama dari berbagai besar pertanyaan dikerjakan dengan mengikuti petunjuk yang sama dan dalam batas waktu yang sama. Kegunaan tes standar yang pertama, membandingkan prestasi belajar dan pembawaan individual atau kelompok. Yang kedua, membandingkan tingkat prestasi siswa dalam keterampilan di berbagai bidang studi untuk individu atau kelompok. Yang ketiga, membandingkan prestasi siswa dalam sekolah atau kelas. Dan yang keempat, mempelajari perkembangan siswa dalam suatu periode atau waktu tertentu. Macam-macam tes standar. Yang pertama, aptitude test atau tes bakat.
Tes bakat adalah tes yang direncanakan untuk mengukur kemampuan potensial seseorang dalam suatu jenis aktivitas dispesialisasikan dan dalam rentangan tertentu. Tes bakat adalah tes kemampuan khusus, disebut juga tes perbedaan individual. Yang kedua, achievement test atau tes prestasi. Tes prestasi adalah alat evaluasi yang digunakan untuk mengukur seberapa baik seseorang bisa. Achievement. Yang kedua, achievement test atau tes pribadi atau tes prestasi. Tes prestasi adalah alat evaluasi yang digunakan untuk mengukur seberapa baik seseorang telah menguasai pengetahuan atau keterampilan yang telah diajarkan. Tes ini fokus pada pencapaian atau prestasi dalam bidang tertentu yang biasanya diperoleh melalui proses pendidikan atau pelatihan formal. Yang selanjutnya, tes non-standar. Tes non-standar adalah kebalikan tes standar, yaitu tes yang disusun oleh seseorang pendidik yang belum memiliki keahlian profesional dalam penyusunan tes, atau mereka yang memiliki keahlian tetapi tidak sempat menyusun tes secara baik. Menguji cobakan melakukan. Kita masuk pada langkah-langkah pokok dalam konstruksi tes. Konstruksi tes yang baik memerlukan beberapa langkah pokok untuk memastikan bahwa tes tersebut valid, reliable, dan dapat diandalkan. Berikut adalah langkah-langkahnya. Yang pertama, menentukan tujuan tes. Identifikasi tujuan dari tes yang akan dibuat. Apakah untuk mengukur pengetahuan, keterampilan, atau sikap? Yang kedua, menyusun kerangka acuan. Buat kerangka acuan yang jelas berdasarkan tujuan tes. Tentukan kompetensi atau indikator yang ingin diukur. Yang ketiga, mengembangkan konten tes. Pilihan jenis soal yang sesuai, dan buat soal-soal yang relevan dengan kerangka acuan. Yang keempat, menentukan skala penilaian. Tentukan cara penilaian untuk setiap jenis soal, misalnya untuk soal pilihan ganda, tentukan nilai per soal. Menguji validitas dan reliabilitas. Lakukan uji coba pada tes yang telah disusun untuk mengevaluasi validitas, apakah tes mengukur yang seharusnya diukur, dan reliabilitas konsistensi hasil. Dan yang keenam, ada revisi dan penyempurnaan. Berdasarkan hasil uji coba, lakukan revisi pada soal-soal yang kurang efektif atau tidak sesuai. Dan yang ketujuh, menyusun panduan pelaksanaan. Jadi kalian buat panduan atau instruksi yang jelas untuk pelaksanaan tesnya, termasuk waktu, cara pengerjaan, dan aturan yang harus diikuti. Dan yang ke-8 ada pelaksanaan tes. Jadi lakukanlah tes sesuai dengan panduan yang telah disusun. Pastikan semua peserta memahami instruksinya. Dan yang ke-9 ada analisis tes. Setelah tes dilaksanakan, jadi analisislah hasil untuk menilai pencapaian peserta dan efektivitas tesnya. Dan yang terakhir atau yang ke-10, evaluasi dan refleksi. Jadi lakukan evaluasi terhadap keseluruhan proses, konstruksi, dan pelaksanaan tes untuk perbaikan di masa yang akan datang. Dengan mengikuti langkah-langkah ini, diharapkan tes yang dilaksanakan dapat memberikan informasi akurat tentang kemampuan peserta. Spesifikasi tes. Spesifikasi tes mendeskripsikan berbagai ciri atau karakter yang menyangkut item dan menyangkut tes itu sendiri, baik segi isi maupun dari segi perwujudan fisiknya. Yang pertama, banyaknya item. Banyaknya item yang akhirnya akan menjadi isi tes harus terlebih dahulu. Dalam kisi-kisi atau blueprint tes, perbandingan banyaknya item di antara bagian atau di antara indikator keperilakuan dinyatakan dalam bentuk proporsi atau persentase. Yang kedua, format dan tipe item. Format item yang akan digunakan adalah esai. Tentu banyaknya item tidak dapat sebanyak item format objektif. Yang ketiga, variasi item.
Spesifikasi tes akan menyatakan pulang bahwa item-item yang akan dibuat boleh atau tidak disajikan dalam berbagai variasi seperti penyetaraan gambar, grafik, tabel, dan semacamnya. Bahkan mungkin pada bagian tertentu justru item-item hanya boleh disajikan dalam bentuk gambar atau teks. Yang keempat, tingkat kesukaran item atau tes. Tes dapat dirancang menjadi terasa sulit, sedang, atau mudah untuk dijawab bagi responden. Tinggi rendah tingkat kesukaran. Tes merupakan perkiraan umum yang berlaku bagi rata-rata atau kebanyakan responden, bukan bagi masing-masing individu. Tingkat kesukaran tes tentu saja berasal dari tingkat kesukaran item-itemnya. Yang kelima, tata tulis. Tata tulis meliputi banyak hal yang menyangkut aturan penulisan item. Pada dasarnya, semua item harus ditulis dengan mengikuti kaidah bahasa Indonesia yang berlaku. Termaksud segala aturan penulisan, bilangan, dan unit kuantitas seperti jumlah uang, volume, satuan ukuran, dan semacamnya. Perlu diketahui bahwa para penulis item yang sukses dalam pekerjaannya yaitu dapat menghasilkan item-item yang bermutu. Umumnya adalah mereka yang tidak saja menguasai kaidah penulisan serta terlatih dan berpengalaman dalam menulis item, tetapi juga memiliki bekal kreativitas yang tinggi, sehingga mampu menemukan ide yang bagus untuk dituangkan dalam kalimat-kalimat item. Kreativitas tidak dapat dilatihkan sebagaimana melatihkan keterampilan. Penulis item yang kreatif, terampil, dan berpengalaman merupakan aset berharga dalam bisnis konstruksi tes. Penulis item untuk tes prestasi belajar di sekolah atau di bidang pendidikan haruslah para guru yang mengajar atau menguasai materi pelajaran yang hendak dibuat tesnya. Penulis item untuk tes kemampuan potensial sedapat mungkin memiliki pengetahuan mengenai konstruksi tes dalam kadar tertentu. Sekalipun tidak harus berkualifikasi ahli konstruksi tes, namun paling tidak sudah pernah mengikuti pembelajaran tentang ilmu pengukuran psikologi. Para calon penulis item harus memperoleh pelatihan khusus untuk menulis item yang sesuai dengan format item dan file item yang telah dispesifikasikan berbagai indikator dan dalam berbagai tingkat kesukaran yang hasilnya akan dievaluasi oleh tim penelah. Hasil evaluasi ini akan menentukan apakah calon penulis item layak untuk dimasukkan dalam kelompok penulis item atau tidak.